Halo sobat anime, kita gas lagi dah lah profilnya. Sekarang tetangga gue udah nggak rusuh lagi dan sekarang ayo kita gaskan lagi dah lah profilnya. Buset, baru dibilang. Waduh. Yaudah, ayo langsung aja kita gaskan lo profile dan seperti biasa tolong bantu komen dan juga tolong dibantu like. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Lu Xiaoyi ditemani dengan Luo Bing. Mereka pun jalan menuju sebuah sungai berkabut di mana saat ini kemunculan seekor ataupun makhluk misterius yang merupakan Ghost Water yang memang tinggal di tempat itu yang telah memakan seorang korban. Dan di sini Lu Xiaoyi dengan cukup mudah dia pun menghabisi makhluk itu, tapi dia sungguh sangat kesal dan tidak terima dengan perilaku yang telah terjadi di tempat ini karena sebelumnya murid-muridnya yaitu Luo Bing telah meminta bantuan dari sekte lainnya lagi untuk dapat membantu menyelesaikan ini semua ketika dirinya sedang melakukan sebuah latihan tertutup. Maka tertulah di sini Lu Xiaoyi dia pun benar-benar murka dan akan membalaskan itu semua. Dan kini di dalam perjalanan itulah di sini Lu Xiaoyi dia pun bertanya kepada Luo Bing sekte mana yang telah diminta tolong sebelumnya oleh mereka. Itu adalah sekte Sui Yui, ucap dari Luo Bing. Mendengar hal itu membuat Lu Xiaoyi dia pun tahu kalau itu adalah sebuah sekte tingkat menengah yang merupakan berspesialisasi di dalam skill pedang air dan kalian benar-benar telah memilih sekte yang cocok, ucap dari Lu Xiaoyi. Tapi di sini Lu Xiaoyi dia pun juga tahu kalau ini adalah hal yang tidak dapat dimaafkan. Yang membuat Luo Bing dia juga tahu apakah master sekte ingin membalaskan ini semua dan akan pergi menuju sekte Shu. Ya, kita akan pergi melakukannya, tapi tidak sekarang. Aku harus pergi ke suatu tempat dulu, ucap dari Lu Xiao. Dan ternyata tempat yang dituju oleh Lu Xiao adalah tempat di mana tempat tinggal dari seorang pria yang sebelumnya telah menjadi korban. Di mana ternyata mereka adalah keluarga miskin yang cukup sederhana. Di mana di tempat ini juga istri wanita yang merupakan kekasih, ya istri sih sebenarnya dari pria yang telah menjadi korban. Dia terlihat sungguh sangat sedih ketika dia harus menjahit pakaian milik suaminya, mendiang suaminya, dan itu jelas membuatnya benar-benar sangat-sangat bersedih hingga meneteskan air matanya di setiap jahitan yang dia kenakan. Dan ini benar-benar membuat momen emosional bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun untuk bocah kecil ini, anaknya, putranya, dia juga tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya dan dia juga berujar, di mana ayah? Kenapa dia belum pulang dan di mana permenku? Ucap dari bocah kecil ini. Tapi dia juga tahu kalau saat ini sepertinya ibunya sedang menangis sembari menunggu kedatangan dari ayahnya. Namun di sela-sela itu juga di sini ada yang mengetuk pintu mereka dan itu jelas membuat tante ini, ibu ini, dia pun meminta kepada putranya untuk membukakan pintu itu. Xiaoma, tolong buka pintunya. Ya, baik bu, ucap dari bocah kecil itu. Namun ketika bocah kecil itu membuka pintu, tidak ada siapapun dan hanya ada sebatang permen yang tertancap tepat di depan rumah mereka. Yang membuat bocah ini dia pun berpikir tentang siapa yang memberikan permen ini. Apakah itu ayah? Ucap dari bocah kecil itu. Ya, ini adalah sebuah momen yang cukup biasa aja sih bagi seorang rakyat biasa yang harus menjadi korban. Itu adalah hal yang biasa. Tapi bagi keluarganya itu adalah kehilangan suami dan juga ayah yang merupakan pilar bagi keluarga. Yang artinya itu bukanlah hal yang biasa jika dilihat dari sudut pandang yang cukup berbeda, sudut pandang keluarga. Oke. Dan setelahnya kini Lu Xiaoyi dan juga Luo Bing ternyata mereka memantaunya dari cukup jarak yang agak jauh yang membuat Luo Bing dia juga bertanya, master, nampaknya anak itu dia tidak memiliki potensi untuk menjadi kultivator, ucap dari Luo Bing. Tapi di sini untuk Lu Xiao dia pun memang mengatakan hal yang sama juga. Ya, itu betul. Hanya saja keberuntungan yang dia miliki cukup luar biasa. Dan untuk masa depannya siapa yang tahu? Siapa yang tahu dia bisa menjadi seseorang yang luar biasa di masa depan, ucap dari Lu Xiao. Karena memang sebelumnya Lu Xiao dia juga sempat meng-skinning bocah itu yang ternyata dia memiliki luck yang cukup tinggi yaitu angka di poin 9. Yang artinya bocah itu dia memiliki kesempatan yang cukup luar biasa di dalam hidupnya, ucap dari Lu Xiao. Dan setelahnya kini mereka pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk Luo Bing yang melihat ternyata Master Sekte memiliki hati yang sangat luar biasa memberikan hadiah kepada mereka, keluarga korban. Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Master ternyata dia memiliki hati yang sangat lembut, ujar dari Luo Bing yang semakin yakin dan juga kagum dengan apa yang dimiliki oleh Master Sektenya.
Sedangkan di sisi lainnya di sekte Suiyue saat ini mereka kedatangan seorang tamu dan ternyata yang datang itu jelas adalah Lu Xiao dan juga Lobing yang datang untuk membalas. Dan kedatangan dua orang ini yang terlihat cukup luar biasa dari segi penampilan tentunya membuat para penjaga yang ada di tempat ini mereka pun juga cukup kagum. Hei, lihat, mereka seperti pasangan ilahi yang sangat indah. Wah, mereka pasti bukan orang biasa, ucap dari para penjaga ini. Maka itulah di sini mereka para penjaga mereka pun datang langsung menyambut kedatangan Lu Xiao dan juga berujar, Tuan, bolehkah aku tahu siapakah Tuan ini dan dari manakah Anda berasal? Ucap dari para penjaga yang cukup sopan. Tapi untuk Lu Xiao dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau dia telah memicu sebuah misi. Wow, dan ternyata misi yang diberikan oleh sistem adalah memisi membuat sebuah kekacauan di tempat ini yang membuat Lu Xiao dia pun tahu. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Dan di sini Lu Xiao dia juga tahu kalau target yang dia cari adalah seseorang yang bernama Meng Feng. Maka dari itulah di sini Lu Xiao dia pun sempat meng-screening bocah-bocah yang ada di depannya ini. Tapi ternyata ketika dia melihat tidak ada orang yang telah dia cari. Sepertinya dia tidak ada di tempat ini. Ucap dari Lu Xiao dan kini dia pun main nyelonong aja yang membuat para penjaga tunggu dulu. Hei, apakah kau ingin memaksa masuk ke dalam sekte kami? Tidak, ucap dari para penjaga. Tapi untuk Lu Xiao, dia tidak peduli dengan para penjaga ini. Dan dia melihat ada sebuah bell warning di tempat ini yang membuat Lu Xiao dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kalian juga memiliki bell warning ini. Baiklah, biar aku buat kalian lah yang datang untuk menemuiku, ucap dari Lu Xiao. Maka darulah dengan satu hentikan jarinya saja dia pun memicu bel itu untuk berbunyi. Dan apa yang dilakukan oleh Lu Xiao dan tentunya membuat para penjaga mereka pula ngambil sikap untuk segera memberikan sebuah aksi kepada Lu Xiao yang berani-beraninya bersikap tidak sopan seperti ini. Kau, ucap dari para penjaga. Tapi di sini para penjaga mereka pun juga sedikit takut dan juga ragu dengan apa yang harus mereka lakukan karena sosok yang ada di depannya ini hanya terdiam saja. Orang ini siapa dia sebenarnya? Tatapannya kenapa dia terlihat seperti merendahkan kami semua? Ucap dari para penjaga yang sedikit mulai khawatir. Bahkan saat ini tubuhnya mereka juga sampai gemetar ketakutan. Orang ini siapa dia? Biar aku tanyakan sekali lagi. Dari mana kau berasal dan kenapa kau datang ke tempat kami? Ucap dari para penjaga. Tapi untuk Lu Xiao dia pun hanya terdiam saja. Di mana dia juga berujar, hei, aku sudah menunggu cukup lama, tapi kenapa tidak ada satu orang pun yang datang? Apakah bel itu tidak berguna? Ucap dari Lu Xiao yang membuat para penjaga mereka pun langsung bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Mereka kini mulai saling melirik satu sama lain tentang apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka harus melapor kepada seorang tetua atau bagaimana? Dan itu membuat mereka pun bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Apakah kita harus melaporkan kepada tetua pertama atau lapor ke tetua kedua? Tapi kedua tetua ini sedang tidak akur. Lantas jika kita pergi sama aja dengan cari mereka pun bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Para penjaga ini bingung karena tetua yang ada di sekte mereka juga nggak akur. Sedangkan untuk Lobing yang melihat mereka saling bertatapan satu sama lain membuatnya pun berpikir aneh. Kenapa mereka saling menatap satu sama lain? Mereka kan sama-sama pria. Ucap dari Lobing yang berpikir lain juga. Waduh. Namun untuk Lu Xiao setelah melihat mereka cuma terdiam aja membuatnya berujar, hei kalian, apakah kalian sudah selesai bicaranya? Ucap dari Lu Xiao yang membuat para penjaga mereka pun takut. Di mana Lu Xiao dia juga berujar, jika tidak ada seorang pun yang akan pergi melakukannya, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap tanpa ampun. Ucap dari Lu Xiao yang membuat para penjaga mereka pun langsung kabur ketika mereka dihentak dan juga dimarahi oleh Lu Xiao, ditantang oleh Lu Xiao, membuat mereka semua langsung kabur porak-poranda mencoba memanggil para tetua. Namun melihat apa yang telah diberikan oleh Lu Xiao tentunya membuat Lobing dia pun tahu, Master, apakah Anda datang ke tempat ini untuk memberikan pelajaran kepada orang yang tidak bertanggung jawab itu? Ucap dari Lobing, tidak, aku tidak ingin membalaskan dendam, aku juga tidak ingin memberikannya pelajaran, tapi aku ingin memberikan ataupun menegakkan keadilan untuk keluarga kecil itu. Ucap dari Lu Xiao. Dan tak lama setelahnya, kini para tetua mereka pun datang. Di mana para tetua ternyata mereka dengan serempak juga berujar, hei teman kecil, kenapa kau membunyikan bel? Ucap dari orang tua ini yang bersamaan. Hei, mereka pun berbicara sama-sama yang membuat mereka pun bingung, lah kenapa orang tua yang ada di sebelahnya ini kenapa mengucapkan hal yang sama?
Namun di sini untuk para tetua hanya mereka lah yang datang karena sebelumnya ada juga sebuah informasi yang mengatakan kalau Master Sekte dari tempat ini ternyata sedang melakukan sebuah pelatihan tertutup karena kultivasinya udah mentok dengan level yang dia miliki saat ini, makanya dia melakukan sebuah pelatihan tertutup untuk melakukan sebuah penerobosan. Dan karena memang tidak ada Master Sekte, maka saat ini dua orang tua inilah yang mewakili Master Sekte. Dan untuk Lu Xiao dia juga berujar, kalian berdua sepertinya kalian memiliki hubungan yang baik. Ucap dari Lu Xiao yang mendengar kedua orang tua itu sebelumnya mengatakan hal-hal yang serentak. Tapi ketika dikatakan seperti itu membuat keduanya tidak suka. Siapa yang begitu? Tidak, ucap dari mereka. Namun untuk Lobby yang lagi-lagi melihat mereka berdua berkata yang serempak membuatnya berujar. Kenapa sih pria dari sekte Yue ini sepertinya mereka agak sedikit aneh. Bahkan orang yang sebelumnya juga sama. Ucap dari Lobby yang membuat para orang tua ini tidak terima. Hei nona kecil, Pak tua ini akan memberikan kau sebuah nasihat untuk berhati-hati dalam berbicara. Aku sama sekali tidak menyukai si kerdil yang ada di sebelahku ini, ucap dari orang tua itu yang dibalas juga oleh rekannya. Ya, aku juga tidak menyukaimu, ucap dari orang tua ini yang malah ribut sendiri. Mereka berdua malah ribut sendiri, waduh. Tapi ya memang karena mereka para tetua, mereka juga memiliki redam emosi yang cukup baik. Maka adalah mereka pun langsung turun mendekati Lu Xiao dan bertanya tentang apa tujuan Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao di sini dia berujar, aku datang ke tempat ini bukan untuk melihat tingkah konyol kalian. Aku adalah master dari sekte Mo dan aku adalah Lu Xiaoqi, ujar dari Lu Xiao. Mendengar hal itu membuat para penjaga mereka pun sedikit lega. Mereka pikir mereka telah menyinggung seseorang yang berasal dari sekte pedang. Jika itu murid dari sekte pedang ataupun tetua, kami benar-benar tamat. Dan beruntung dia hanya sekte rendah, ujar dari mereka para penjaga ini. Tapi untuk para tetua, mereka malah nggak tahu sekte Mo itu sekte mana. Apa? Sekte Mo? Sekte mana itu? Tapi orang tua yang ada di sebelahnya dia pun tahu. Sekte Mo. Bukankah mereka berasal dari satu sekte bawah? Ada apa kalian datang ke tempat ini? Ujar dari orang tua itu. Namun untuk Lu Xiao, dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini untuk mencari seorang murid yang bernama Mencari seorang murid. Tapi bocah ini, dia hanya ada di rank 1 dan dia ada di lapisan 8. Tapi dia berani menyinggung dan melakukan sesuatu di sekte Suyueku. Orang ini dia memaksa masuk ke sekte ini karena ingin hanya mencari seorang murid. Bukankah ini keterlaluan? Ucap dari para orang tua ini. Dan dia juga bertanya, siapa? Siapa yang kau cari? Dia ada seorang murid yang bernama Meng Feng, ucap dari Lu Xiao. Mendengar hal itu, mendengar kalau muridnya yang diincar oleh master dari sekte Mo membuat orang tua ini dia pun shock. Apa? Dia mengincar murid ketigaku? Apa ini? Ucap dari orang tua ini. Pun ternyata pembicaraan mereka yang ada di bawah sana didengar oleh seseorang yang mereka cari, yaitu bocah Meng Feng itu sendiri. Master sektemu, apakah dia telah kehilangan akalnya? Kenapa dia berani sekali datang ke tempat ini dan menyebut namaku dan ingin bertemu dengan diriku? Ada apa? Apakah dia telah terpesona dengan ketampananku hingga dia datang secara pribadi untuk menemuiku? Ada apa ini? Ucap dari bocah ini yang gak tahu ataupun lupa mungkin. Dan dia juga berujar, tapi jika bukan karena visual yang aku miliki, apa ya kenapa dia datang menemui diriku? Ucap dari bocah ini. Tapi ketika dia teringat dengan situasi sebelumnya ketika dia berurusan dengan sektemu, barulah dia sadar, sektemu. Ya, aku ingat sekarang. Sebelumnya mereka datang untuk menemuiku dan meminta sebuah pertolongan. Tapi aku memperlakukan mereka dengan tidak baik dan aku memaksa mereka untuk berlutut. Dan mereka juga memberikan sebuah batu spiritual kepada diriku. Tapi ternyata saat itu aku justru malah lupa untuk menyelesaikan misi itu. Malah aku menghabiskannya dengan cara yang tidak benar pula. Kayak mana ini? Dan aku juga benar-benar melupakan tentang masalah Ghost Water itu. Dia pasti datang karena masalah itu. Mereka hanya sekte sampah. Jadi apa sih masalahnya? Baiklah. Tapi jika aku membiarkannya, ini akan menjadi masalah untuk master sekteku. Dan itu akan membuatnya sulit untuk menjadi master sekte. Baiklah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ucap dari bocah ini. Lagi pula paling korban cuma 1 atau 2. Biarkan aja, gak perlu. Mereka hanya rakyat jelata. Ucap dari orang ini yang masih sangat sombong pula. Namun kedatangan di sini bocah ini yang datang dari depan dan dia pun tahu kalau dia hanya perlu meminta maaf dan juga membayar denda. Itu semua akan selesai. Maka setelah di sini bocah itu pun datang dan langsung berlutut. Tidak berlutut, membungkukkan badan dan dia juga berujar. Aku adalah Meng Feng yang telah meminta ataupun menerima permintaan dari sekte kalian untuk dapat menyingkirkan Water Ghost itu. Tapi sayangnya kemampuan yang aku miliki saat itu cukup kurang dan aku hanya bisa melarikan diri. Jadi silakan
tetua sekte lu, kau bisa menghukum diriku, ujar dari bocah ini. Selain itu juga aku bersedia memberikan kompensasi 2 kali lipat batu spiritual yang telah kalian berikan, ujar dari bocah ini. Wow. Mendengar apa yang diucapkan oleh muridnya di sini, tetua ini, orang tua ini, dia pun senang. Anak ini ternyata dia memiliki sikap yang bagus dan juga bertanggung jawab. Dia tidak membiarkan orang lain untuk mengambil keuntungan atas dirinya. Ujar dari orang tua ini di dalam hati. 2 kali lipat batu spiritual, itu bukanlah jumlah yang kecil. Dan sekte kecil mereka, sekte kecil seperti mereka, memangnya apa yang mereka inginkan? Mereka datang pasti hanya ingin sumber daya itu kan. Baiklah, kami akan memberikannya. Ujar dari orang tua ini yang memandang remeh Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao, dia tidak peduli dengan sumber daya itu, di mana dia juga berujar. Penduduk desa dari Sungai Kabut mereka telah kehilangan seorang nelayan. Mendengar hal itu tentunya membuat bocah ini dia pun bingung. Apa? Kehilangan seorang nelayan? Memangnya kenapa? Wah, orang ini pasti dia mencoba untuk meminta lebih banyak uang lagi. Ujar dari bocah ini. Maka tentulah dia berujar, baik Master Sektemu, aku bersedia memberikan kompensasi sebanyak 3 kali lipat. Ujar dari bocah ini, dan dia dalam hati juga berujar, mereka hanyalah orang biasa. Memangnya kenapa? 3 kali lipat, aduh. Ini benar-benar menguras kantongku, tapi ya sudahlah. Hanya inilah yang bisa aku berikan, ujar dari bocah ini. Tapi untuk Lu Xiao, kompensasi apaan? Sungguh sangat menggelikan. Jawab dari Lu Xiao, di mana dia juga berujar. Peraturan dari sekte pedang ke-16, katakan dengan keras. Ujar dari Lu Xiao, apa? Katakan dengan keras, ujar dari Lu Xiao yang menekankan kepada bocah ini untuk menyebutkan sebuah peraturan dari sekte pedang yang membuat bocah ini langsung keringat dingin. Peraturan dari sekte pedang ke-16 menerima permintaan dari bell warming, dan jika dianggap enteng dan menyebabkan korban, maka hukumannya adalah hukuman. Ya, bocah ini langsung keringat dingin ketika dia akan mendapatkan sebuah hukuman. Tapi untuk para tetua, mereka pun tahu kalau sepertinya Master Sektemu, dia pasti ingin memeras kami, ujar dari orang-orang tua ini. Dan kupikir dia hanya ingin batu spiritual, tapi ternyata dia ingin menunjukkan sesuatu yang bagus. Wah, ini adalah pertunjukan yang bagus, ujar dari orang tua yang ada di sebelahnya, yang setuju dan juga senang ketika tetua lainnya mendapatkan sebuah intervensi. Namun ternyata hukuman yang memang telah diberikan oleh sekte pedang adalah sebuah hukuman yang akan memberikan 3 kali sebuah serangan dari sebuah pas. Ya, serangan itulah serangan cembuk yang akan diberikan sebanyak 3 kali dari 2 item yang berbeda, di mana yang satu akan mengincar tubuh fisik dan satunya lagi akan mengincar jiwa, yang artinya ini akan sangat-sangat berbahaya. Dan jika tidak dapat menahannya, tentunya itu akan berbahaya, akan membuat jantung dari spiritual benar-benar akan rusak, yang akan membuat seorang kultivator benar-benar bakal tamat jika dia kehilangan spiritual heart-nya. Mendengar hal itu dan juga tahu konsekuensi gila yang akan dia terima, membuat bocah ini dia pun keringat dingin dan dia meminta tolong kepada masternya. Tapi untuk master tua ini, dia juga tahu kalau dia membela muridnya secara langsung, tentunya ini akan melanggar aturan, dan itu membuatnya benar-benar kesal. Orang ini, aku tidak bisa melawannya secara langsung, dan aku hanya bisa memberinya sumber daya, dan aku akan merebutnya nanti. Entah pun bagaimana caranya, pasti aku akan merebutnya lagi, ujar dari orang tua ini yang murka juga. Tapi dia juga gak bisa melakukannya di depan, maka darilah dia berujar, Master Sekte Lu, ayo kita bicara sejenak secara pribadi, ujar dari orang tua ini. Tapi untuk Lu Xiao, dia gak peduli dengan itu semua, dan dia juga berujar, aku memberikan kau 3 pilihan. Pertama, terima hukuman dari cembuka itu, dan yang kedua, terima seranganku, ujar dari Lu Xiao. Untuk yang ketiga, tidak ada pilihan ketiga, aku hanya mempermainkanmu. Atau bagaimana jika pilihan ketiga adalah kombinasi dari itu semua, ujar dari Lu Xiao yang membuat master tuanya pun kesel. Lu Xiao, kau bersikap tidak sopan, ujar dari orang tua ini. Tapi rekannya dia memprovokasi. Ada apa tetua pertama? Apakah kau ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi dengan sejumlah sumber daya? Hei, asal kau tahu, itu adalah sesuatu yang melanggar aturan sekte, ya kan? Dan jika para tetua lainnya tahu, itu benar-benar akan membuat Anda mendapatkan nilai yang seperti apa ya? Ujar dari orang tua itu yang memprovokasi rekannya. Yang membuat orang tua itu hanya dapat terdiam saja. Dan untuk bocah ini, dia pun tahu kalau dia benar-benar bakal tamat, dan dia meminta tolong kepada masternya. Tapi di sini masternya pun dia gak bisa melakukan apapun karena ini akan melanggar aturan sekte. Dan untuk bocah ini, dia benar-benar terabaikan, dan dia benar-benar bakal tamat.
Dan untuk Lu Xiao, dia juga berujar, wah, sepertinya kau kesulitan untuk dapat memilih hukuman. Baiklah, jika kau tidak mau memilih, biar akulah yang memilihkannya untuk dirimu, dan aku memilih pilihan ketiga. Tidak, ujian dari bocah ini yang takut, dan dia meminta kepada Lu Xiao untuk diberikan hukuman kedua aja, menerima serangan dari dirimu. Ujian dari bocah ini, dan dia pun langsung bersiap mengambil item miliknya untuk dapat mencoba menahan diri. Tapi untuk Lu Xiao, dia memancarkan energi yang cukup luar biasa. Dan untuk bocah ini, dia pun tahu kalau Lu Xiao hanya ada di lapisan pertama peringkat 8 yang membuatnya berujar, ya, tingkat kultivasinya tidak jauh berbeda dengan diriku, yang artinya aku masih dapat menahan serangannya. Ya, aku harusnya bisa. Ujian dari bocah ini, maka dari dia pun langsung bersiap untuk dapat menahan serangan dari Lu Xiao. Ini lebih baik daripada aku harus terkena hukuman 6 serangan itu. Ujian dari orang ini. Dan untuk Lu Xiao, dia juga berujar, hai, beritahu aku jika kau telah siap. Dan tenanglah, aku juga tidak akan menggunakan item milikku. Ujian dari Lu Xiao yang agak sedikit meremehkan, yang membuat orang-orang ini pun mereka pun tahu kalau sepertinya ini tidak akan sesulit itu. Baiklah, dan serang, silakan Master Sekte Lu. Ujian dari bocah ini yang kini dia pun bersiap. Dan untuk Lu Xiao, dia pun langsung melepaskan kekuatannya. Dia melepaskan auranya yang sangat-sangat kuat, yang membuat orang-orang tua ini mereka pun shock, kaget, dan mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiao dia memiliki kekuatan Heavenly Order, kekuatan langit dan juga bumi. Dan ini adalah kekuatan dari Suo Inten juga, yang membuat mereka pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Karena memang ketika Lu Xiao dia memberikan satu serangan saja, membuat orang itu dia pun mencoba menahan diri sekuat yang dia bisa, hingga item yang dia gunakan untuk dapat melindungi diri pun hancur. Bersama dengan itu juga ketika dia terkena serangan itu, dia langsung tumbang, langsung sakaratul. Waduh. Dan melihat itu semua membuat orang tua ini dia tidak terima. Tapi untuk Lu Xiao, sepertinya murid dari Sekte Yue sungguh sangat menyedihkan. Bahkan dia tidak bisa menahan satu seranganku. Ujar dari Lu Xiao. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan apakah kalian pikir akan selesai begini aja? Enggak, masih panjang banget urusan dia di Sekte Shui Yue ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.